Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 68, Laboratorium Simulasi Komputer akan mempresentasikan tentang tugas besar kami, yaitu tentang simulasi sistem rantai pasokan studi kasus produk telepon di PT XYZ dengan promodel. Anggota kelompok terdapat saya, Gadis Elvira Amanda dengan NPM 190-320-100-16 dan partner saya, Jenny Syakina Karani Putri dengan NPM 190-320-100-35. Nah, untuk pokok pembahasan kali ini, pertama terdapat penjelasan materi, kedua studi kasus, ketiga simulasi penyelesaian studi kasus, dan yang keempat kesimpulan. Untuk materinya, yang pertama terdapat software ProModel. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung, dapat diamati animasi dan kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk menganalisa. Nah, selanjutnya terdapat elemen dasar ProModel. Yang pertama terdapat location. Location mempresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses, ataupun mencari aliran materi atau proses selanjutnya. Yang kedua terdapat entity. Entity merupakan sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem, seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk reject, dan lembar kerja. Yang ketiga terdapat arrival. Arrival merupakan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Elemen dasar selanjutnya, yang keempat terdapat processing. Processing merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Yang selanjutnya, StatFit. StatFit yaitu software pendukung dalam ProModel atau suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. Selanjutnya, rantai pasok. Rantai pasok adalah sebuah sistem rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa dari suatu pemasok kepada pelanggan. Nah, tujuan utama manajemen rantai pasok adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan melalui penggunaan sumber daya yang paling efisien, termasuk kapasitas distribusi, persediaan, dan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya terdapat studi kasus. Studi kasusnya yaitu simulasi merupakan suatu upaya meniru fitur, tampilan, dan karakteristik sebuah sistem nyata yang biasanya melalui sebuah model komputer. Hal ini dilakukan juga di dalam suatu sistem rantai pasokan dalam perusahaan manufaktur telepon di PT XYZ. PT XYZ merupakan suatu industri manufaktur yang memproduksi satu jenis telepon dan melakukan pemenuhan permintaan kepada toko-toko atau konsumen yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem rantai pasok telepon milik PT XYZ yang terdiri atas 3 pihak supplier. PT XYZ sendiri selaku pemilik gudang bahan baku, manufaktur, dan gudang bahan jadi, serta satu pihak toko. Simulasi dan optimasi pada penelitian ini akan dibantu dengan menggunakan software ProModel. Nah, selanjutnya simulasi dan penyelesaian akan dilanjutkan oleh partner saya, Jenny. Saya akan melanjutkan tentang penyelesaian studi kasus tugas besar kami, yaitu simulasi rantai pasok produk telepon dan PT XYZ dengan menggunakan software ProModel. Maka yang pertama yaitu kita membuka aplikasi ProModel terlebih dahulu, kemudian kita pilih file, new, kita isi title-nya sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk time unit-nya tetap minutes, untuk distance unit-nya kita ganti meters. Kemudian oke. Selanjutnya jika sudah tertera di sini title yang sudah kita isi tadi,
Lalu kita pilih build location. Nah, di sini pada studi kasus kami, aktivitas yang ada pada rentang pasok PT XYZ ada 5, yaitu dari supplier ke gudang bahan baku menuju ke manufaktur, lalu ke gudang barang jadi dan ke toko. Ini kita buat untuk yang pertama, yaitu dari supplier. Kita pilih semi-drop, kita beri namanya supplier. Kemudian dari supplier menuju ke gudang bahan baku. Sini kita dari booting, kita ganti namanya menjadi gudang bahan baku atau disingkat menjadi GBB. Kemudian dari gudang bahan baku menuju ke manufaktur. Sini kita pilih factory, kita beri nama manufaktur. Dari manufaktur menuju ke gudang barang jadi, kita pilih warehouse, kita beri nama gudang barang jadi atau GBJ. Dan yang terakhir yaitu toko, kita pilih pick up karena pengirimannya dengan menggunakan pick up. Kita beri nama toko. Selanjutnya, tanggal berikutnya kita pilih entities untuk membuat entitasnya. Nah, entitasnya ini kita ada 2, yaitu yang pertama raw materialnya, yang bahan bakunya yaitu badan telepon, dan boxnya. Dan entitas yang kedua yaitu teleponnya sendiri, produk telepon, kita pilih box, dan namanya dari telepon. Dan selanjutnya kita pilih build lagi untuk menuju proses selanjutnya yaitu arrivals. Di sini yang pertama entity-nya yaitu badan kabel dan box untuk bahan baku. Sini baiknya untuk lokasinya dari supplier. Ini kita isi 1, operasinya di INF, kemudian frekuensinya juga 1. Kita enter. Yang kedua juga masih tetap bahan bakunya, kemudian lokasinya di gudang bahan baku. Ini di 1 INF, ini juga 1. Enter lagi, ini juga masih bahan bakunya, badan kabel dan box. Ini manufaktur 1 INF. Nah, dari manufaktur menuju GBJ ini entitasnya sudah telepon, lokasinya gudang barang jadi. Kemudian yang terakhir telepon, lokasinya sudah di toko 1 INF, lokasinya 1. Nah, kalau sudah diisi semua, langkah selanjutnya kita pilih build dan ke processing. Yang pertama dari supplier, entitasnya ini masih bentuknya yaitu badan kabel dan box. Kemudian untuk lokasinya supplier, untuk outputnya tetap badan kabel dan box. Destinasinya menuju ke gudang bahan baku. Untuk logic di sini
kita isi dengan bantuan StatFit. Jadi ini StatFit. Nah, di sini kita isi untuk waktunya sesuai dengan data yang kita gunakan. Ini kita menggunakan 10 data. Nah, selanjutnya WL Fit ini discrete distribution. Oke. Lalu kita beli export. Di sini kita ganti dengan model. Untuk ini kita sesuaikan jika di sini nilai binomial yang lebih besar, maka di sini tetap binomial. Apabila nilai Poisson yang lebih besar, maka kita ganti Poisson. Oke. Lalu kita isi move logicnya dengan kita pilih blue, kita ganti move for, lalu kita pastekan di sini, kita pilih paste lagi. Nah, begitu pula seterusnya. Selanjutnya di sini entity-nya badan kebutuhan box, lokasinya dari gudang bahan baku, outputnya masih tetap badan kebutuhan box, destinasinya dari GBB menuju ke manufaktur. Lalu move logic di sini kita isi seperti tadi menggunakan StatFit. Di sini kita isi datanya. Pilih AutoFit discrete distribution, oke. Pilih export, ganti dengan model. Karena di sini nilai Poissonnya lebih besar, maka di sini diisi Poisson. Oke. Saatnya kita isi di move logicnya dengan move on, kita paste. Selanjutnya identitasnya tetap badan kebutuhan box, lokasinya manufaktur, outputnya ini sudah berubah dari badan kebutuhan box sudah menjadi telepon. Lalu destinasinya menuju ke gudang barang jadi. Lalu kita isi lagi dengan StatFit. AutoFit, discrete distribution, oke. Export, ganti dengan pemodel. Oke. Kita paste. Selanjutnya, ini sudah telepon. Lokasinya dari gudang barang jadi, outputnya telepon, destinasinya ke toko. Kemudian move logic, kita cek lagi. AutoFit, discrete distribution, oke. Export, pilih model, minimal, lalu kita paste. Yang terakhir,
telepon, operasinya dari toko, berikutnya total telepon, estimasinya exit, budget. Profit discrete distribution, export, per model, manual. Oke, kita install lagi. Nah, di sini sudah ada panelnya. Langkah berikutnya kita simulasikan. Yang pertama kita pilih dulu option. Rantainya kita pilih 8 jam kerja. Dan untuk number of repetition-nya kita isi 10. Kalau sudah oke, kemudian bisa pilih simulasi lagi, kita save modelnya terlebih dahulu. Bisa dengan nama terserah. Supaya lebih cepat kita geser sampai ke kanan. Untuk skenario di sini tetap normal run. Ini tetap normal run. Untuk application-nya di sini kita isi itu kan tidak on. Lalu oke. Dan sehingga diperoleh hasil replikasinya. Sini untuk hasil replikasi yang digunakan yaitu di bagian average time in system. Kemudian diverifikasi dan validasi. Di sini terdapat tabel replikasi aktivitas di PT XYZ, mulai dari replikasi 1 hingga replikasi 10. Kemudian menghitung rata-rata, standar deviasi, dan variansi. Dengan N sama dengan 10, N-19, confidence level 95%, A sama dengan 1 dikurangi 95% sama dengan 5% atau 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel 1,96. Half-life-nya diperoleh 0,4, betanya 0,4, dan N-aksen sebesar 2,744 atau 3. Selanjutnya, di sini terdapat tabel total waktu pengukuran dan tabel hasil output simulasi. Di sini, tabel total waktu pengukuran diperoleh untuk aktivitas pengangkutan 1, 2, 3 dengan total waktu pengukurannya 197, 197, dan 203. Kemudian untuk tabel hasil output simulasi, di sini terdapat replikasi 1 hingga 3 dengan total waktu 8,15, 7,97, dan 8,47. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesanya H0, μ1 hingga μ2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang μ1 hingga μ2. Untuk H1, μ1 hingga μ2 tidak sama dengan 0. Dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 hingga μ2. Masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi atau N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval. Diperoleh tabel perbandingan output real system dan pro model. Berikut ini adalah tabel
perbandingan output real system dan pro model dengan H0 untuk rentang mu1 hingga mu2 sama dengan 0. Untuk H1 rentang mu1 hingga mu2 tidak sama dengan 0 dan alfa sama dengan 0,05. DF diketahui 1,59 atau 2. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TD dikali F kali alfa per 2 sama dengan 4,3. Dan untuk nilai HW sebesar 8,31. Sehingga confidence intervalnya adalah mu1 hingga mu2 kurang dari 199,11 dan lebih besar sama dengan 182,49. Untuk analisanya, dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada penelitian ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Nah, ini adalah output simulasi hasil output telepon pada PT XYZ. Dan ini adalah gambar output pro model. Analisa output. Dari hasil result yang didapat, diketahui bahwa average time in system yang muncul pada replication 1 selama 8,15 menit, pada replication 2 selama 7,97 menit, pada replication 3 selama 8,47 menit, pada replication 4 selama 9,12 menit, pada replication 5 selama 8,09 menit, dan pada replication 6 selama 9,62 menit, pada replication 7 selama 8,69 menit, pada replication 8 selama 8,59 menit, pada replication 9 selama 9,25 menit, dan pada replication 10 selama 8,12 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat, H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada penelitian ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Untuk kesimpulannya, hasil output dari software pro model diketahui terdapat 5 tahap pada aktivitas sistem rantai pasok di PT XYZ pada output yang dihasilkan pada simulasi software pro model, memiliki hasil simulasi yang berbeda secara signifikan dengan kejadian sebenarnya pada penelitian. Hasil dari verifikasi dan validasi dari data yang didapat dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 68 untuk tugas besar laboratorium simulasi komputer. Apabila terdapat kesalahan kami dalam menyampaikan tugas besar ini, maka mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.